Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Almastalunisha, NIM T2019-4018. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses perjalanan iklus, proses kerja hormon, gangguan-gangguan pada sistem koordinasi, dan kelainan pada otot dan tulang. Nah, yang pertama yaitu proses jalannya impuls. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang sering kita sebut dengan neuron. Nah, neuron ini berfungsi dalam mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan ataupun tanggapan. Neuron juga membantu kita untuk berpikir, bergerak, dan melakukan sesuatu. Ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Yang pertama yaitu reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor merupakan sel yang memberikan respon terhadap rangsangan, juga terhadap lingkungan eksternal maupun internal, lalu mengubah rangsangan yang diterima menjadi satu impuls saraf yang akan diteruskan melalui neuron. Nah, pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah alat indera. Yang kedua yaitu penghantar impuls. Nah, penghantar impuls ini biasanya dikerjakan oleh saraf itu sendiri tanpa bantuan organ-organ lain. Yang ketiga yaitu efektor. Efektor ini merupakan bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Bagian utama efektor pada manusia adalah otot dan kelenjar. Nah, sistem saraf itu terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf atau neuron. Fungsi sistem saraf ialah sebagai pengatur koordinasi alat-alat tubuh dan sebagai pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran. Sel saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Seperti contoh yang ada di slide ini, itu merupakan contoh dari sistem saraf. Di situ ada badan sel. Badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf. Badan sel ini biasanya berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit lalu diteruskan menuju akson. Pada badan sel saraf ada beberapa yaitu ada inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, dan badan Nisei. Selanjutnya yaitu ada dendrit. Nah, dendrit ini merupakan sebuah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Nah, dendrit ini biasanya berfungsi sebagai penerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang selanjutnya yaitu ada akson atau kita bisa kenal dengan neurit. Nah, neurit ini merupakan serabut sel saraf yang panjang, juga merupakan perjuluran dari sitoplasma pada badan sel. Nah, biasanya neurit ini berfungsi sebagai pembawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf yang lain. Yang selanjutnya, impuls atau bisa kita kenal dengan serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf, merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Nah, impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan efektor sehingga menimbulkan rangsangan atau gerakan. Nah, di situ ada 2 gerakan. Yang pertama, gerak sadar. Gerak sadar atau gerak biasa merupakan gerakan yang terjadi disengaja atau sudah disadari. Seperti contoh, menulis, membuka payung, mengambil makanan, atau berjalan. Nah, sedangkan gerak refleks merupakan gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Seperti contoh, berkedip, bersin, atau batuk. Yang selanjutnya yaitu impuls. Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara. Di situ ada beberapa mekanisme jalannya impuls. Yang pertama,
impuls dihantarkan melalui sel saraf. Nah, impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang disebut dengan polarisasi. Nah, muatan listrik di luar membran sel saraf bisa kita sebut dengan positif, sedangkan muatan yang di luar adalah negatif. Nah, apabila sel saraf diberi rangsangan akan mengakibatkan polarisasi membran berubah, sehingga polarisasi akan mengalami pembalikan. Nah, proses pembalikan ini akan diulang sehingga menyebabkan terjadinya rantai reaksi. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu impuls dihantarkan lewat sinapsis. Nah, mekanisme impuls dihantarkan lewat sinapsis terjadi apabila impuls mengenai sinapsis sehingga permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Nah, ketika ion kalsium masuk, maka gelembung sinapsis akan melepas neurotransmitter ke celah sinapsis, sehingga gelembung sinapsis melebur dengan membran prasinaps. Yang ketiga, yaitu potensial aksi. Nah, potensial aksi ini merupakan peristiwa listrik yang terlokalisir, yaitu depolarisasi membran pada titik perangsang yang spesifik. Nah, potensial aksi tidak tergantung pada kekuatan stimulus pendepolarisasi. Semakin besar diameter akson, semakin cepat penghantar potensial aksi. Nah, selanjutnya yaitu proses kerja hormon. Nah, untuk dapat memahami mekanisme kerja hormon, maka kita perlu mengetahui apa konsep komunikasi sel. Sel berkomunikasi satu dengan 10 lainnya melalui sinyal kimiawi. Nah, dapat berupa molekul kimia sederhana seperti defirat asam amino atau defirat asam lemak, atau senyawa yang lebih kompleks seperti peptida, protein, atau steroid. Nah, komunikasi tersebut biasanya terjadi antar sel di dalam jaringan atau organ, juga dengan jarak tertentu dalam rangka integrasi aktivitas sel atau jaringan di organ yang berbeda. Untuk terjadi komunikasi antar sel, maka permukaan atau membran sel harus melakukan kontak atau ada substansi kimia yang terpisah dari permukaan sel atau molekul yang dapat melintas dari sitosol ke sel yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu hormon mempunyai 3 mekanisme kerja. Yang pertama yaitu mengubah permeabilitas saluran atau membran. Yang kedua yaitu bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua. Yang ketiga, pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Nah, yang selanjutnya yaitu reseptor. Nah, reseptor pada umumnya adalah molekul protein dengan struktur tertentu sehingga hanya melakukan pengikatan dengan hormon atau dengan struktur hormon tertentu. Di situ ada 3 bagian. Yang pertama yaitu reseptoron membran, yang kedua reseptoron sitoplasma, yang ketiga yaitu reseptor nukleus. Yang selanjutnya yaitu selain itu, reseptor hormon juga dibedakan berdasarkan hubungan dengan kanal ion protein G. Yang pertama yaitu reseptor hormon terhubung dengan kanal ion. Nah, hal ini tersebut menyebabkan perubahan struktur reseptor. Biasanya terjadi pembukuan atau penutupan kanal untuk satu atau lebih ion. Sebagai contoh, pembukuan atau penutupan ion kanal natrium yang terikat dengan reseptor atau kanal lain kalium dan kalsium. Yang kedua yaitu reseptor hormon terhubung dengan protein G. Banyaknya hormon yang mengaktifasi reseptor yang secara tidak langsung mengatur aktivitas protein target. Nah, seperti contoh enzim atau kanal ion dengan melakukan pasangan dengan sekelompok protein membran sel
yang disebut heteromik. Yang ketiga yaitu reseptor hormon terhubung enzim. Nah, beberapa reseptor ketika diaktifasi berfungsi langsung sebagai enzim atau berhubungan erat dengan enzim yang diaktifkan. Yang selanjutnya yaitu gangguan-gangguan pada sistem koordinasi. Nah, gangguan yang pertama yaitu multiple sclerosis. Nah, penyakit ini merupakan penyakit saraf yang tergolong penyakit sistem saraf kronis, di mana yang mengakibatkan rasa sakit yang mendera juga dapat berakibatkan kelumpuhan. Yang kedua yaitu nyeri saraf. Nah, penyakit ini mengakibatkan sebagian anggota tubuh manusia menjadi mati rasa atau kebas. Nah, jika ada anggota tubuh yang menderita penyakit ini, walaupun terkena api atau panas, pasti tidak mampu merasakannya karena sudah mati rasa. Nah, yang selanjutnya yaitu Parkinson. Nah, Parkinson ini merupakan penyakit yang banyak diderita oleh orang yang berusia lanjut dan menyebabkan ketidakmampuan untuk bergerak yang terus memburuk dan terjadi dalam jangka panjang seperti mata sulit berkedip. Yang selanjutnya yaitu epilepsi. Nah, epilepsi ini merupakan suatu penyakit gangguan fungsi otak yang mengakibatkan serangan singkat. Nah, penyebab lonjokan ini masih belum bisa dipastikan. Dan ada beberapa faktor yang cenderung meningkatkan resiko serangan, misalnya stres atau kurang tidur, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kelainan pada otot dan tulang. Yang pertama, kelainan pada otot. Di situ ada miastenia gravis. Nah, miastenia gravis ini merupakan penyakit yang penderitanya mengalami kelemahan otot hingga tidak dapat berfungsi sama sekali. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tetanus. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar kata tetanus. Nah, ya, tetanus itu merupakan penyakit yang dimana mengejangnya otot secara terus-menerus karena otot menerima rangsangan gerak yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini disebut Clostridium tetani. Nah, tetanus ini biasanya disebabkan ketika seseorang menginjak paku yang sudah berkarat atau benda yang sudah berkarat. Nah, jika tidak diobati maka itu bisa terjadi tetanus. Jadi, jika seseorang sudah menginjak suatu benda yang sudah berkarat, hendaklah langsung dibawa ke puskesmas atau tempat terdekat. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada atrofi. Nah, atrofi ini merupakan pengecilannya ukuran otot karena tidak mampu berkontraksi, seperti contoh pada gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu hipertrofi. Nah, hipertrofi ini merupakan keadaan otot yang membesar secara tidak normal karena dilatih secara terus-menerus atau karena hormon. Seperti orang yang angkat besi gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada hernia. Nah, hernia ini merupakan penyakit di mana yang melemahnya otot abdominalis sehingga tidak mampu menyongkong usus dan usus itu akan turun ke rongga perut atau kelipatan paha dan mengakibatkan tonjolan, menonjol, usus yang turun itu menonjol. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kelainan pada tulang. Nah, yang pertama ada defisiensi vitamin D. Nah, vitamin D dibutuhkan untuk proses pelekatan kalsium pada tulang ketika osifikasi pada pertumbuhan anak. Nah, akibat kekurangan vitamin D menyebabkan kelainan pertumbuhan yang disebut rakitis. Anak yang mengalami rakitis kakinya akan mengalami kelainan.
bisa berbentuk X, bisa berbentuk O. Nah, vitamin D diperoleh dari vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Seperti contoh yang ada di slide tersebut, itu merupakan anak yang sudah punya penyakit rakitis yang kekurangan vitamin D. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada tulang belakang. Di situ ada 3 macam, yaitu yang pertama lordosis. Kalian sudah pasti tahu apa itu lordosis. Lordosis itu di mana tulang leher dan tulang punggung membengkok ke depan, seperti contoh pada gambar tersebut. Yang kedua, kifosis. Nah, kifosis ini di mana keadaan tulang punggung dan pinggang itu membengkok ke belakang, sehingga seperti orang bungkuk, seperti contoh pada gambar di slide tersebut. Nah, yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis ini di mana tulang belakang membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri, seperti contoh pada gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu fraktur. Apa itu fraktur? Fraktur merupakan patah tulang yang disebabkan oleh kecelakaan atau faktor lain. Fraktur terbagi menjadi 2 macam, yaitu patah tulang terbuka sehingga tulangnya mencuat dan merobek kulit. Yang kedua yaitu patah tulang tertutup, yaitu tulang yang patah tidak melukai kulit. Kalian pasti paham antara patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Bedanya kalau patah tulang terbuka itu tulangnya menjulur keluar sehingga merobek bagian kulit kita. Kalau yang tertutup, patahnya itu ada di dalam sehingga tidak merobek pada kulit kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis ini keadaan tulang menjadi lunak atau pengeroposan tulang yang dipicu oleh kekurangan hormon yang membantu pelekatan kalsium. Biasanya osteoporosis ini terjadi pada orang yang lanjut usia. Yang terakhir yaitu terkilir. Nah, terkilir ini merupakan di mana ligamen tertarik ketika melakukan gerakan, sehingga orang yang terkilir itu biasanya mengakibatkan kebengkakan, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.